Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang bersyukur, juga dengan rasa sukacita untuk mencari dan menyembah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah kami. Bapa, Engkaulah yang kami rindukan, Tuhan yang kami kasihi sampai selama-lamanya. Kepadamulah Tuhan kami menyerahkan diri kami untuk hidup sebagai umat-Mu dalam beribadah dan melayani. Di minggu pagi ini kami kembali bersama-sama untuk beribadah. Dalam roh yang sama ya Tuhan, kami menyembah Dikau dari rumah kami masing-masing. Tuhan, terimalah ibadah kami ini, dan terimalah segala puji-pujian dari umat-Mu. Bapa, kami datang dengan mengakui kesalahan kami. Kami ada orang yang berdosa. Kami telah melanggar firman-Mu. Bapa, ampunilah kami dan hapuskanlah segala dosa kesalahan kami ini. Kembalilah ya Tuhan, berilah kami pertolongan-Mu, supaya kami bisa hidup dengan benar dalam kekudusan, supaya hidup kami sungguh bisa berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu, bahkan di masa wabah corona ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan dan keselamatan, sehingga kami tetap bisa sehat dalam satu keluarga, dalam satu jemaat, dan tetap bisa hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur di hari ini. Kami ingin mengingat akan kebaikan Tuhan, anugerah-Mu dalam memberkati ibu-ibu di dalam gereja, ibu-ibu di dalam rumah kami, sehingga kami bisa rayakan sebagai hari ibu. Kiranya Tuhan sukacita-Mu turun dan menyertai semua ibu-ibu di dalam rumah tangga kami dan jemaat kami. Bapa, sekali lagi kami juga mau berdoa untuk negara kami ini, supaya Tuhan menolong pemerintah kami, agar mereka mempunyai pengertian dan hikmat dan tahu hal yang tepat untuk dilakukan di dalam mengurus negara ini di masa wabah, sehingga kami semuanya bisa melewatinya dengan baik dan selamat. Bapa Surgawi, Engkaulah mengetahui segala sesuatu, maka kepadamu-lah kami bermohon ya Tuhan, agar wabah corona ini bisa cepat berlalu dan kami bisa kembali ke dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari yang normal. Inilah Bapa doa permohonan kami, dan bantulah kami saat ini dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali datang beribadah, dan khususnya kita datang dengan hati yang bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam memberikan kita istri dan juga ibu yang baik, ibu yang mengasihi keluarga mereka, sehingga sungguh benar ya perkataan firman Tuhan di Amsal pasal 18, bahwa siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita berkeluarga, nah itu ada suatu berkat daripada Tuhan. Ya, seorang istri dan seorang ibu untuk anak-anak kita ada anugerah Tuhan yang amat baik
Ya, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Minggu ini kita rayakan sebagai Hari Ibu. Ya, di mana-mana di dunia ini orang-orang mengingat akan ibu-ibu mereka, orang tua mereka, ya, dan bersyukur ya untuk segala hal yang telah dilakukan oleh ibu-ibu untuk keluarga mereka masing-masing. Ya. Dan untuk kita pagi ini secara khusus kita akan berterima kasih dan bersyukur pada ibu-ibu kita untuk banyak hal yang telah mereka kerjakan ya bagi keluarga dan anak-anak kita. Dan satu hal yang khusus untuk menjadi renungan pagi ini adalah pekerjaan ibu-ibu kita di dalam membesarkan anak-anak kita dan membekali mereka dengan nilai yang kekal, sehingga mereka tidak hanya hidup baik berhasil di dunia ini, tapi mereka juga memiliki hidup yang kekal di dunia yang akan datang. Rasul Paulus berbicara tentang dua orang perempuan di dalam kehidupan seorang anak kecil, kemudian beranjak dewasa, dari seorang muda. Dan kita kenal dia dengan nama Timotius. Rasul Paulus menyebut dan menunjukkan pada kita nama dari kedua perempuan ini, Lois dan Eunike. Di dalam kitab suci tidak banyak informasi yang kita ketahui tentang kedua orang ibu ini. Bagaimanapun juga kita cari kitab suci, ternyata hal yang kita ketahui itu hanya ada di dalam Kisah pasal 16. Ya, dari tempat di mana nama mereka disebutkan dalam pembacaan kitab suci yang telah kita lakukan tadi. Sedikit sekali yang kita ketahui. Pertama, kita tahu bahwa Lois, Eunike ini, mereka itu ada orang Yahudi. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa mereka bertobat menjadi orang Kristen. Ya. Dan hal ketiga kita ketahui adalah suami daripada Eunike ini adalah seorang Yunani, ya, seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Selain itu, kita tidak tahu lagi apa-apa pun yang mengenai kedua perempuan ini. Tapi meskipun demikian, meskipun begitu minimnya pengetahuan kita tentang mereka, tapi kedua orang perempuan ini, seorang nenek dan seorang ibu, mereka telah melakukan hal yang paling penting, ya, untuk anak dan cucu mereka. Sehingga mereka telah meninggalkan kepada kita, ya, terutama ibu-ibu sekalian, sebuah teladan yang amat terpuji. Jadi kita akan melihat tentang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan untuk anak dan cucu mereka, Timotius ini. Ya, sehingga kita juga bisa bersyukur kalau dalam hidup ibu-ibu pada saat sekarang kita juga telah melakukan hal yang sama. Dan juga supaya kita bisa diberikan dorongan yang besar, dan kita juga ingin melakukan hal-hal yang mereka perbuat. Nah, jadi Rasul Paulus berbicara tentang iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dalam tulisannya, dalam suratnya kepada Timotius, ya, ketika Rasul Paulus berbicara kepada Timotius tentang masa kecilnya, tentang pendidikannya di dalam rumahnya, tentang iman kepada Tuhan di dalam keluarganya, maka dia menyebut nama neneknya dan ibunya ini, dan berbicara bahwa kedua orang ibu ini
mereka itu ada di dalam iman. Rasul Paulus datang ke kota Derbe, Listra, jadi dua kota yang berdampingan, itu di tahun 48 Masehi. Jadi sekitar 18 tahun ya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 18 tahun kemudian Injil ini telah dibawa oleh Rasul Paulus ke daerah Asia Kecil ini, di kota Listra dan Derbe. Dan sangat mungkin sekali di kota inilah Lois dan Eunike ini pertama kalinya mendengarkan Injil dan mereka bertobat. Listra, Derbe adalah kota orang Yunani ya, jauh dari negeri Israel. Jadi mereka ini adalah keluarga perantauan yang sudah tinggalkan negeri leluhur, tinggal di luar negeri, di diaspora. Dan mereka juga telah banyak ya dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Tapi ketika Rasul Paulus datang ke kampung halaman mereka ya di Derbe, Listra ini, dan ketika Rasul Paulus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus di situ, ternyata kedua perempuan ini mendengarkan dan mereka percaya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di kota ini juga ada orang Yahudi, tapi mereka menolak Tuhan Yesus. Ya, tapi sangat menarik, kedua orang ibu ini ternyata setelah mereka mendengarkan pemberitaan Injil, hati mereka tergugah dan mereka percaya dan bertobat dan mereka menjadi orang Kristen. Dan sangat mungkin juga Timotius pada saat ini juga ikut bertobat bersama-sama mereka. Ini dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Kenapa kita katakan kemungkinan Timotius bertobat juga dalam pelayanan Rasul Paulus di perjalanan misi pertama ini? Karena Paulus mengatakan bahwa Timotius ini adalah anakku yang sah di dalam iman. Ya, sangat mungkin dialah yang telah menuntun Timotius untuk bertobat sekitar tahun 48 Masehi. Nah, sekarang kita ingin melihat dalam kitab suci ini, apa hal yang dilakukan oleh Lois dan Eunike bagi Timotius, ya, sehingga kita katakan mereka ini telah membekali Timotius dengan sesuatu yang mempunyai nilai yang kekal, ya, sesuatu yang lebih utama dari segala-galanya. Sangat menarik adalah kita menemukan bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh nenek dan ibu ini kepada cucu mereka. Ya, yang pertama adalah Lois dan Eunike ini mendidik Timotius dengan sangat baik dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. Dari mana kita ketahui hal ini? Karena dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus juga ada mengatakan demikian. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah pengamatan bahwa Lois dan Eunike ini, walaupun mereka tinggal jauh dari Israel, ya, di kota orang kafir di Listra, Derbe, tapi mereka adalah orang Yahudi dan mengenal dan mengerti firman Tuhan mereka dengan baik. Tentu pada saat ini mereka masih belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi yang mereka miliki adalah kitab Perjanjian Lama. Tak seperti semua anak-anak orang Yahudi, dan mereka dari kecil akan dididik di dalam kitab Taurat dan firman Tuhan. Maka Lois dan Eunike ini juga mendidik Timotius demikian. Ya, setiap keluarga orang Yahudi pada hari Sabtu mereka bawa anak-anaknya ke sinagog atau ke rumah ibadat. Dari situ mereka akan mendidik anak-anaknya dalam firman Tuhan. Lois dan Eunike ini berasal dari keluarga
dengan kepala keluarganya bukan seorang Kristen atau bukan juga seorang Yahudi, karena dia adalah seorang Yunani, seorang penyembah berhala. Tapi hal ini tidak membuat Louis dan Eunike lalu membiarkan cucu dan anak mereka itu terlantar dan tidak dididik di dalam firman Tuhan. Timotius, kata Rasul Paulus, dari kecil, semenjak dia masih kecil, dia sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadanya, yang dapat menuntunnya untuk memperoleh keselamatan. Jadi ayat ini berkata bahwa ibu dan neneknya ini, sejak Timotius masih kecil, di dalam rumah tangga mereka sendiri, tanpa ayah yang mengajar, kedua perempuan ini telah mendidiknya dengan sangat baik di dalam kitab suci, sehingga dia bisa dikatakan mengenal kitab suci dengan baik dan bisa menuntunnya kepada keselamatan. Jadi ini sama seperti Nabi Musa di Penyelamat. Timotius dari kecil dididik untuk takut kepada Tuhan Allah, dididik untuk beribadah kepada Tuhan Allah, dan dididik juga untuk menunggu janji Tuhan tentang kedatangan Sang Raja Mesias. Nah, jadi inilah hal pertama yang dilakukan oleh kedua perempuan ini kepada Timotius, anak dan cucu mereka. Bertahun-tahun di dalam rumah tangga mereka, hal inilah yang mereka kerjakan. Kedua, apa yang mereka lakukan lagi? Kita melihat bahwa setelah mereka bertobat, ketika Paulus datang ke Derbe Listra ini dan memberitakan firman Tuhan, ketika orang-orang Yahudi lainnya menyangkal dan menolak Tuhan Yesus, dari mereka yang telah mempelajari firman Tuhan, mereka melihat bahwa adalah benar Yesus ini adalah penggenapan daripada nubuat dan janji Tuhan di dalam perjanjian lama, bahwa dia sungguh adalah Sang Raja Mesias. Jadi mereka menyambut dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi bersama-sama dalam satu keluarga kecil ini, mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah mereka ini berhasil membantu Timotius yang masih kecil. Saya rasa dia masih remaja pada saat itu, untuk membentuk dalam dirinya karakter kepribadian seorang Kristen yang terpuji. Dari mana kita tahu bahwa dia sangat mungkin adalah seorang remaja pada saat ini? Begini kira-kira, kalau kita amati dalam firman Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang yang muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. So Timotius pasal 4 ayat 12. Nah, jadi Paulus mengatakan pada saat dia menulis surat tersebut, Timotius ini adalah seorang muda. Tapi dia adalah seorang muda yang memimpin sebuah gereja. Jadi tentu pada saat dia menerima surat tersebut, dia itu bukan lagi seorang remaja, tapi seorang muda, tapi juga bukan seorang muda yang sudah sangat berumur. Jadi kira-kira kita lihat barangkali umurnya ada sekitar 30-an. Awal 30-an lah. Jadi kita bisa katakan itu seorang yang masih muda. Nah, yang menarik adalah surat Paulus ini yang mengatakan bahwa Timotius adalah seorang yang masih muda, itu ditulis 15 tahun setelah pertobatan Timotius. Jadi dari situ kita bisa menghitung bahwa kemungkinan Timotius itu bertobat usianya baru sekitar 15 tahun. Dan berikutnya, tahun berikutnya, waktu dia berusia 16 tahun, ketika Paulus kembali ke sana untuk kedua kalinya, dia membawa dia untuk menjadi pelayan bersama-sama dengan dia. Jadi Timotius ini bertobat di kisah umur 15 tahun, umur 16 tahun dia sudah mengikuti Paulus masuk ke dalam pekerjaan misi. Nah,
Jadi ketika dia bertobat di sekitar 15 tahun, itu masih sangat muda, kita bisa katakan masih remaja. Louis dan Eunike berhasil membentuk dia menjadi seorang Kristen yang terpuji. Dari mana kita tahu? Ya, kita melihat bahwa Kisah Rasul pasal 16 ada sebuah kesaksian tentang Timotius ini. Di situ dikatakan bahwa Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ayat ini bukan berarti dia dikenal baik, berarti dia itu populer. Banyak orang kenal dia. Bukan begitu maksudnya. Ayat ini mengatakan bahwa di Timotius ini diketahui oleh jemaat di gereja-gereja Listra dan Ikonium sebagai seorang yang berkarakter baik. Itu maksudnya. Nah, jadi nenek dan ibunya waktu dia masih kecil mendidik dia dengan baik dalam firman Tuhan. Dan ketika mereka telah bertobat menjadi orang Kristen, mereka mendidik dan membentuk dirinya, karakternya, kepribadiannya dengan begitu baik sehingga orang-orang lain, orang-orang di berbagai-bagai gereja, ketika mereka melihat Timotius ini, mereka katakan ini bahwa dia adalah seorang yang berkarakter baik. Nah, jadi kontribusi paling besar Louis Eunike dalam kehidupan Timotius ini adalah mengajarinya firman Tuhan pada masa kanak-kanak, lalu membantunya bertumbuh sebagai seorang Kristen setelah Timotius bertobat. Perkembangan rohani Timotius begitu baik sehingga ia mendapat reputasi yang baik di kalangan gereja, dan dia dipilih Rasul Paulus untuk menyertainya di dalam pekerjaan misi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur apabila istri-istri kita dan ibu-ibu anak-anak kita yang berusaha keras mengajari anak-anak kita pelajaran Alkitab dan membentuk karakter mereka sebagai orang Kristen yang baik. Ya, untuk semua usaha dari ibu-ibu anak-anak kita ini, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ya, dan mengapresiasi mereka. Dalam sejarah gereja, kita juga selalu teringat pada seorang perempuan yang juga berhasil mendidik anak-anaknya dengan sangat baik di dalam Tuhan. Kita semua mengenal nama Susanna Wesley. Susanna Wesley adalah ibunya John Wesley, ya, yang mendirikan gereja Metodis. Ibunya Charles Wesley yang menulis begitu banyak lagu pujian, sehingga dalam KPPK kita juga menemukan banyak lagu-lagu yang dia tulis. Susanna Wesley ini adalah anak seorang pendeta, dan dia juga adalah istri seorang pendeta. Nah, di masa itu keluarganya besar-besar, dan dia mempunyai 10 anak, ya, sangat besar. Dan rumah tangganya itu adalah ada 10 anak. Tetapi Susanna Wesley adalah seorang perempuan, ya, yang kualitas itu sama seperti Eunike. Kualitas sama seperti tokoh-tokoh yang lain yang kita baca dalam kitab suci. Seorang perempuan yang kuat dan betul-betul berjuang untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik di dalam Tuhan. Kalau kita baca biografinya, ada sejumlah hal yang dia lakukan di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, saya ceritakan supaya ibu-ibu sekalian punya sebuah pandangan, ya, bagaimana ibu yang lain di masa dahulu yang mendidik anak-anak mereka, menjadi sebuah motivasi bagi kita, dan juga bisa menjadi sebuah contoh yang barangkali bisa kita tiru pada masa kita sekarang ini. Apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya ini? Pertama,
Ketika anak-anaknya itu mulai berbicara, anak kecil ya, ketika sudah mulai bisa berkata-kata, apa yang dia buat? Dia akan mengajari anak-anak ini doa Bapa kami. Dan anak-anaknya pada waktu bangun dan pada waktu mau tidur, mereka harus mendoakan doa Bapa kami. Jadi anak yang cepat mungkin 2 tahun sudah bisa berbicara dan dia sudah belajar. Ya, mungkin belum bisa membaca, tapi mereka bisa mendengar dan dia bisa mengajar mereka menghafal doa Bapa kami ini dan diucapkan berulang-ulang ya, pagi dan malam setiap harinya. Ya. Apalagi dia lakukan yang kedua, ketika mereka sudah mulai membaca, ya sudah bisa mengenali huruf, membaca dengan lancar, maka setiap pagi dia akan menuntun mereka membaca 1 pasal Mazmur ditambah 1 pasal Perjanjian Lama. Setelah itu baru mereka boleh sarapan pagi. Tadi sore hari mereka harus membaca 1 Mazmur lagi ditambah dengan 1 Perjanjian Baru. Nah, itulah cara Susana menanamkan firman Tuhan kepada anak-anaknya ketika mereka masih begitu kecil. Dan pada hari Minggu, anak-anaknya semua dikumpulkan untuk kebaktian doa keluarga. Dan satu hal yang saya selalu merasa sangat menarik adalah Susana Wesley ini, dia selalu memanggil anaknya satu persatu. Lalu ceritanya, biografi mengatakan dia akan memeriksa iman anak-anaknya. Dia akan tanya anaknya satu persatu tentang apa yang mereka ketahui tentang Tuhan. Apakah mereka percaya pada Tuhan. Kalau mereka punya kesulitan, dia akan bantu menjelaskan untuk melihat sejauh mana anak-anaknya telah mengenal Tuhan Yesus. Sejauh mana anak-anaknya itu benar-benar telah percaya pada Tuhan Yesus. Nah, inilah Susana Wesley. Seorang ibu yang menghasilkan tokoh-tokoh besar di dalam sejarah gereja. Tapi bagaimana dia mendidik anak-anaknya di dalam pengetahuan kitab suci, memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh orang beriman. Nah, itu sungguh ada satu hal yang bisa menjadi motivasi kepada kita untuk dilakukan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, terutama untuk ibu-ibu kita, ibu-ibu di dalam keluarga Kristen, ibu-ibu dengan suami, ada orang-orang percaya, marilah kita semua benar-benar melakukan pekerjaan dengan nilai yang kekal ini. Melakukan pengajaran firman, pembentukan karakter anak-anak, sehingga mereka sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Dan kita mempunyai satu penghiburan bahwa mereka akan mempunyai hidup yang kekal di dalam kerajaan Tuhan. Ajari anak-anak kita firman Tuhan dan bantu mereka di usia sedini mungkin untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan ketika anak-anak kita telah mulai beranjak dewasa, masuk remaja, kita perlu juga lebih perhatikan. Karena pada masa inilah intelektualitas mereka mulai berkembang dan di dalam diri mereka ada banyak pertanyaan. Ya, ada banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang iman Kristen. Ini tidak dimaksud bahwa mereka ragu atau tidak percaya kepada Tuhan. Tapi intelektualis berkembang, mereka perlu mempunyai jawaban. Hal yang mereka tak jelas itu harus dijawab dengan benar, jawab dengan masuk akal, sehingga keraguan mereka itu bisa sirna. Jadi bukan mereka tidak mau percaya atau menolak, tapi ada hal yang mengganjal, ada pertanyaan harus jawab. Jadi kita sebagai orang tua, ibu-ibu yang dekat dengan anak-anak harus memperhatikan hal ini, ya, supaya mereka tidak terhambat di dalam pertumbuhan iman mereka. Bantu mereka yang atasi, jawab hal-hal yang mereka pertanyakan.
Kemudian satu hal lagi untuk kita ibu-ibu dan keluarga bukan Kristen, dengan suami atau mungkin juga dengan mertua, keluarga besar yang belum percaya semua. Tak hanya ibu-ibu sendiri yang telah percaya pada Tuhan Yesus. Marilah kita melihat kesaksian dari Eunike ini. Juga suaminya seorang belum percaya. Supaya kita dalam kondisi yang sulit ini, kita tetap mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita sejak mereka masih kecil. Ibu-ibu harus berjuang supaya anak-anak ini di rumahnya, mereka juga diajak untuk berdoa, diajak untuk membaca firman Tuhan. Harus berjuang supaya anak-anak kita juga dibawa ke sekolah minggu, ya, sampai ke lebih besar, ya, dibawa ke persekutuan remaja. Ibu-ibu harus berjuang untuk anak-anak kita ini, ya. Jadi kesaksian Eunike ini bisa menjadi sebuah teladan yang untuk ibu-ibu yang hidup di dalam keluarga yang tidak sepenuhnya telah percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita merayakan Hari Ibu. Jadi doa kita adalah untuk semua ibu-ibu yang telah membantu anak-anaknya percaya kepada Tuhan. Maka kiranya Tuhan mengaruniakan ibu-ibu ini sukacita yang dua kali lipat. Ya, sukacita pertama karena Hari Ibu dirayakan. Sukacita kedua karena kita telah mendidik anak-anak dengan baik di dalam firman Tuhan. Dan marilah kita semua terus bekerja ya untuk nilai-nilai yang kekal di dalam diri anak-anak kita. Ya Bapa Surgawi, yang menolong kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada semua ibu-ibu dalam gereja yang telah dengan tekun mengajarkan firman kepada anak mereka dan membantu mereka untuk bertumbuh, membentuk kepribadian Kristen mereka di dalam Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berikan anugerah supaya hal yang diperlukan dan baik ini terus dikerjakan oleh ibu-ibu kami. Ampunilah Bapa semua dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.